Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mensimulasikan analisis perbedaan rata-rata antara dua populasi atau antara dua sampel. Berdasarkan data di pertemuan sebelumnya pada praktek regresi, saya ingatkan kembali bahwa di situ ada variabel gender, pengeluaran, religiusitas, dan semangat kuliah dari mahasiswa. Saat praktikum regresi itu dianalisis apakah pengeluaran dan religiusitas itu memiliki hubungan terhadap semangat kuliah. Nah, kali ini kita akan menggunakan data ini untuk analisis bagaimanakah perbedaan rata-rata antara dua sampel. Dengan data ini, saya akan copy terlebih dahulu datanya, Ctrl A, kemudian copy, kita buka workbook baru, Ctrl N ya, shortcutnya. Kemudian kita paste di sini pada menu data analisis, dicari uji t-test, datanya tidak berpasangan tapi saling bebas. Coba kita bandingkan bagaimanakah pengeluaran laki-laki dengan perempuan. Apakah ada perbedaan pengeluaran dari laki-laki dengan perempuan? Apakah dia signifikan atau tidak? Nah, kita ingin analisis itu menggunakan uji T dua sampel yang saling bebas. Menu di sini ada t-test, uji T atau t-test ya. T-test ada pair to sample, ini untuk data berpasangan. Nah, kita gunakan yang t-test to sample. Ada dua di sini pilihannya. Kita pakai yang to sample assuming equal variances. Maksudnya adalah dengan mengasumsikan bahwa varians atau ragam antara dua sampel kita, yaitu yang pengeluaran laki-laki dengan perempuan, itu kita asumsikan variansnya sama. Maka di sini kita oke. Untuk inputnya adalah kita butuh variabel 1 dan variabel 2. Kita perlu ngedit data yang kita miliki menjadi data dalam bentuk dua kolom. Kita perlu kolom pertama adalah pengeluaran untuk yang laki-laki. Kemudian kolom yang kedua adalah pengeluaran yang perempuan. Kita butuh data dengan bentuk seperti ini, dua kolom. Caranya adalah bisa dengan memfilter lalu mengcopy. Yang pertama, filter. Di bagian atas di sini ada pilihan filter. Lalu muncul semacam panah bawah di sini. Kita bisa klik. Laki-laki dicek dan perempuan dia uncheck. Oke. Kemudian muncul yang hanya laki-laki saja. Pengeluaran di sini kita bisa copy dan di-paste ke kolom yang sudah kita persiapkan. Begitu juga untuk yang perempuan. Klik di sini, kemudian cek yang perempuan, uncheck laki-laki. Oke. Maka di sini perempuan kita copy data pengeluarannya. Untuk uji T, dua sampel saling bebas, banyaknya observasi itu banyaknya sampel ya. Ini bisa berbeda. Ini adalah sampel atau populasi yang pertama, dan ini adalah yang kedua. Banyaknya berbeda itu nggak masalah. Namun nanti saat uji T yang berpasangan, itu kedua observasi itu harus sama banyaknya, karena berpasangan. Nah, di sini kan memang berbeda, yang laki-laki lebih banyak daripada yang perempuan jumlah respondennya. It's okay. Lalu kita bisa langsung ke data analisis, kemudian t-test to sample assuming equal variance, oke. Variabel 1 adalah di kolom yang sampel yang pertama, dan variabel 2 ini di sampel yang kedua. Labelsnya kita klik, karena apa? Karena judul kolomnya saya tadi selection, di range-nya ini saya block judul kolomnya, maka labels diklik. Lalu alpha 5%, maka 0,05 ini bisa Anda ganti. Lalu hypothesized mean difference, ini kita ketikkan angka 0.
Lalu outputnya ke new worksheet. Oke. Akan muncul sheet yang ketiga berupa hasil analisis t-test to sample assuming equal variances. Yang pertama tampil adalah statistik deskriptif, ada mean, observation dan variance. Ini adalah statistik deskriptif. Jika kita lihat pengeluaran yang laki-laki dan perempuan, ternyata secara rata-rata lebih tinggi pengeluaran yang laki-laki, namun tidak terlalu jauh perbedaannya. 1.200.000 dan yang perempuan rata-rata ada 1.100.000. Variansnya di sini 7,4 dan 2,4. E plus 11 ini artinya adalah 10 pangkat. Jadi ini 7,4 kali 10 pangkat 11. Kita bisa simpulkan di sini bahwa rata-rata pengeluaran laki-laki lebih tinggi. Variansnya juga lebih tinggi. Jadi dalam sampel laki-laki, ini perbedaan pengeluarannya dari yang laki-laki ini lebih tinggi daripada perbedaan pengeluaran di sampel yang perempuan. Observation banyaknya sampel, laki-laki ada 14, perempuan ada 12. Kemudian hypothesized mean difference ini adalah 0. Nah, untuk hipotesisnya, hipotesis ini bisa ada dua macam. Hipotesis yang total ini berarti adakah perbedaan atau tidak ya. Total ini untuk H0-nya adalah tidak ada perbedaan. Rata-rata pengeluaran laki-laki dengan perempuan. Sedangkan H1-nya ada perbedaan. Rata-rata. Kalimatnya sama seperti yang H0. Kemudian untuk hipotesis one tail-nya, ini hipotesis satu arah. Hipotesis satu arah, cirinya adalah ada kata-kata lebih dari, kurang dari. H0-nya, kita lihat di sini untuk rata-rata laki-laki dia lebih tinggi, maka H0-nya adalah rata-rata pengeluaran laki-laki tidak lebih tinggi daripada pengeluaran perempuan. Dan H1 rata-rata pengeluaran laki-laki lebih tinggi. Perbedaannya adalah di situ. Untuk pembuatan kesimpulannya kita harus cek di sini. P ini merupakan P value ya maksudnya. One tail dan two tail. Jadi tergantung kita P value-nya pakai yang mana, one tail atau two tail, tergantung hipotesisnya. Misalnya kalau pakai yang one tail, rule of thumb dalam membuat kesimpulannya bahwa jika P value kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Pada hipotesis one tail, diketahui P value sama dengan 0,37. Maka P value tidak kurang dari alfa. Sehingga H0 tidak ditolak. Maka kesimpulannya, kita lihat di hipotesis one tail, H0 tidak ditolak. Sehingga kesimpulannya adalah rata-rata pengeluaran laki-laki tidak lebih tinggi daripada pengeluaran perempuan. Jadi, walaupun secara deskriptif, rata-ratanya laki-laki adalah lebih tinggi daripada perempuan, gitu ya, ternyata secara uji hipotesis tidak signifikan. Lebih tingginya ini nggak signifikan. Oke. Kemudian kalau pakai P total juga ternyata hasilnya tidak signifikan ya, karena tidak lebih dari alfa. Nanti kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan rata-rata pengeluaran laki-laki dan perempuan.
Hypothesized mean difference ini 0 kalau hipotesis kita seperti ini. Nanti kalau misalnya kita pengen membuktikan apakah pengeluaran laki-laki ini lebih tinggi sebesar misalnya 100.000 dibandingkan perempuan, maka hipotesis mean difference-nya ini kita isi kita isi sama dengan 100.000. Di sini 0 karena saya hanya bilang ada nggak sih perbedaannya gitu. Dan di sini kalau wantil juga apakah lebih tinggi atau tidak. Tapi kalau kita mau menguji lebih tingginya ini dengan suatu angka gitu ya, ada nggak sih selisih 100.000 secara signifikan? Nah, maka kita nanti tulis hipotesis mean difference-nya dengan angka yang ingin kita uji. Tapi kalau di hipotesisnya nggak ada angka perbedaannya, gitu ya, cukup ada perbedaan nggak, lebih tinggi nggak, maka kita cukup pakai hipotesis mean difference sama dengan nilainya 0. Baik, demikian untuk praktek uji T saling bebas 2 sampel untuk menguji rata-rata 2 sampel. Namun yang saya highlight di sini adalah untuk uji T ini ada asumsi normalitas. Dan ini seharusnya diuji. Uji apakah data pengeluaran laki-laki ini terdistribusi normal dan juga apakah data yang pengeluaran perempuan ini terdistribusi normal. Kalau iya jawabannya, maka uji T ini bisa digunakan. Nah, tapi kalau salah satunya tidak, maka seharusnya nanti ada namanya uji non-parametrik. Demikian, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.